Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sofia Retno Salsabil dari kelas sesi 4601. Di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah pengujian dan implementasi sistem. Saya menjelaskan faktor affecting software testing atau faktor yang mempengaruhi software testing. Yang pertama itu saya akan menjelaskan apa itu software testing dan kedua itu faktor yang mempengaruhi software testing. Nah, apa sih software testing? Menurut laman web yang saya temui dari Test Target, software testing atau pengujian perangkat lunak adalah proses menilai fungsionalitas program perangkat lunak. Nah, proses ini memeriksa kesalahan dan kesenjangan dan apakah hasil aplikasi ini sesuai dengan apa yang diharapkan sebelum perangkat lunak ini diinstal atau diluncurkan. Lalu ada faktor yang mempengaruhi software testing. Yang pertama itu adalah people relationship atau hubungan antar manusia. Nah, pengenalan sertifikat seperti Certified Software Test Engineer atau CSTE telah membantu mengangkat status profesional pengujian perangkat lunak. Nah, hubungan antar manusia yang baik ini diperlukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat, di mana tim pengujian dapat beroperasi secara efektif. Yang kedua ada scope of testing atau lingkup pengujian. Nah, lingkup pengujian ini adalah sejauh mana proses pengujian ini dapat dilakukan. Nah, lingkup ini bisa dikatakan sempit atau luas tergantung pada tanggung jawab pengujian yang telah ditetapkan. Ada pula beberapa tanggung jawab pengujian perangkat lunak yang lebih luas antara lain yang pertama itu ada menemukan cacat sejak dini dalam proses pengembangan perangkat lunak, di mana cacat ini dapat diperbaiki dengan biaya yang jauh lebih murah dibandingkan menemukan di tahap pengembangan selanjutnya. Yang kedua itu adalah menghilangkan cacat dari semua jenis sebelum perangkat lunak ini masuk ke tahap produksi yang jauh lebih murah daripada ketika perangkat lunak ini sudah beroperasi. Yang ketiga itu mengidentifikasi kelemahan dalam proses pengembangan perangkat lunak sehingga proses ini dapat diperbaiki dan matang. Nah, proses yang matang ini akan menghasilkan perangkat lunak dengan lebih efektif dan efisien. Selanjutnya ada understanding the value of life cycle testing. Life cycle testing ini merupakan rangkaian tahapan yang ditempuh dalam pengembangan perangkat lunak untuk memastikan bahwa perangkat lunak ini telah diuji secara menyeluruh sebelum dirilis kepada pengguna akhir. Yang pertama itu antara lain ada persyaratan atau requirement, yang kedua adalah tahap desain, yang ketiga adalah tahap tes, yang keempat adalah instalasi atau installation, yang terakhir ada pemeliharaan atau maintenance. Nah, keberhasilan dalam melakukan verifikasi sepanjang siklus yang life cycle testing tadi, bergantung pada adanya produk yang jelas dan terdefinisi dengan baik yang akan dihasilkan pada setiap tahap pengembangan. Nah, semakin formal dan presisi pernyataan produk pengembangan tersebut, semakin mudah juga untuk menganalisis dan diperlukan untuk mendukung verifikasi. Selanjutnya, ada nomor 4 ada poor test planning atau perencanaan tes yang buruk. Nah, variabilitas dalam perencanaan pengujian adalah faktor utama yang mempengaruhi pengujian perangkat lunak saat ini. Sebuah rencana itu harus dikembangkan yang mendefinisikan bagaimana pengujian harus dilakukan. Dengan rencana pengujian ini, pengujian dapat dianggap selesai ketika rencana tersebut telah diselesaikan. Nah, rencana pengujian ini adalah kontrak antara para pemangku kepentingan perangkat lunak dan para pengujinya. Yang selanjutnya, di bagian Purtes Planik ini ada testing constraint atau kendala atau pembatas dalam pengujian tersebut. Yang pertama itu ada keterbatasan jadwal dan anggaran. Nah, keterbatasan jadwal dan anggaran ini dapat membatasi kemampuan seseorang untuk menguji dan menyelesaikan tugas-tugasnya dengan efektif. Ada pula ilustrasi tentang efektivitas biaya pengujian ini, di mana ketika biaya pengujian meningkat, jumlah cacat yang tidak terdeteksi ini dapat berkurang. Nah, sisi kiri ilustrasi ini menggambarkan situasi pengujian yang kurang di mana biaya pengujian ini lebih rendah daripada kerugian yang diakibatkan oleh cacat yang tidak terdeteksi. Kemudian ada ilustrasi pada gambar ini, di mana ada satu titik yang bersinggungan, kedua garis tersebut saling bersilangan dan kondisi pengujian ini dimulai. Dalam situasi ini, biaya pengujian untuk menemukan cacat melebihi kerugian dari cacat tersebut. Nah, sudut pandang yang berkelanjutan secara biaya berarti melakukan pengujian hingga titik optimal ini dapat tercapai, yaitu titik di mana nilai yang diperoleh dari pengujian ini tidak lagi melebihi biaya pengujiannya. Selanjutnya, persyaratan yang kurang atau buruk. Nah, persyaratan kurang atau buruk ini dapat menjadi kendala bagi pengujian karena mempersulit pengembangan rencana dan pelaksanaan pengujian. Yang terakhir itu ada kurangnya kemandirian tim pengujian. Nah, kurangnya kemandirian tim pengujian ini eh, juga dapat menjadi kendala dalam melaksanakan tanggung jawab pengujian yang lebih efektif. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.